Shalom, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di channel SDG Kalteng Soli Deo Gloria, Kalimantan Tengah. Di tempat ini kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita dikuatkan oleh pengajarannya dan diperlengkapi untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Kami percaya setiap khotbah dan renungan yang dibagikan akan menjadi berkat, akan meneguhkan iman, serta menuntun kita semakin dekat kepada Kristus. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan hati agar fokus kepada firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang hidup dan berkuasa. Pada hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur. Kami percaya Engkaulah Allah yang setia, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami hendak mendengarkan akan firman-Mu. Kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu hadir dan bekerja di tengah-tengah kami. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya sungguh-sungguh mengerti dan melakukan firman yang Engkau sampaikan pada saat ini. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman, agar perkataan yang keluar bukanlah perkataan manusia, melainkan benar-benar suara dari-Mu. Kami serahkan waktu pemberitaan firman saat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 7 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-28. Bisa kita bersama membuka Alkitab kita. Diberi judul bagi kita melawan penyembahan Ratu Sorga. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebuah keluarga di mana anak-anak lebih menghormati tamu daripada ayah dan ibunya sendiri. Mereka menyajikan makanan untuk tamu itu, menyanyikan lagu baginya, bahkan berlutut memberi hormat. Tetapi kepada orang tua yang melahirkan dan membesarkan mereka, mereka bersikap acuh, menutup telinga saat dipanggil. Itulah yang terjadi, dan itulah yang dialami Allah, di mana bangsa Yehuda lebih memilih menyembah Ratu Sorga daripada Allah yang hidup. Maka Allah berkata kepada Yeremia, melewati pasal 7 ayat yang ke-16, "Janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau." Hari ini kita bersama akan belajar 3 hal dari firman Tuhan. Yang pertama, bahaya penyembahan kepada Allah lain. Yang kedua, sikap hati yang mengeraskan diri. Yang ketiga, panggilan Allah untuk kembali mendengar suaranya. Bagian yang pertama melewati ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Bahaya penyembahan kepada Allah lain. Bangsa Yehuda mempersembahkan roti dan korban curahan untuk Ratu Sorga. Masalahnya bukan sekedar ritual, tetapi mereka menggantikan Allah dengan berhala. Firman Tuhan berkata melewati ayat yang ke-19. Apakah mereka itu menyakiti hatiku? Bukankah mereka hanya menyakiti diri mereka sendiri? Bangsa Israel membuat anak lembu emas ketika Musa ada di Gunung Sinai. Dan hal ini dapat kita lihat di dalam Keluaran pasal 32. Mereka menari dan menyembahnya, padahal baru saja Allah melepaskan mereka dari Mesir. Akibat dari perbuatan mereka, ribuan orang menjadi binasa. Saat ini kita tidak lagi membuat patung lembu emas atau mempersembahkan roti, tetapi ada Ratu Sorga modern. Uang dan hasil tambang, hasil sawit, hasil kayu atau emas. Kadang orang lebih rela berkorban tenaga dan waktu demi uang daripada untuk beribadah. Ada keluarga yang setiap hari sibuk mencari nafkah, tetapi lupa memberi waktu untuk Tuhan. Ada pemuda yang lebih sibuk mengejar popularitas di media sosial
daripada membangun iman. Pertanyaannya bagi kita, siapa yang duduk di tahta hati kita? Allah atau Ratu Sorga modern itu? Bagian yang kedua, melewati ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-26. Sikap hati yang mengeraskan diri. Allah menegur Yehuda, tambahkanlah saja korban-korbanmu dan makanlah dagingnya. Ini dapat kita lihat pada ayat yang ke-21. Artinya, bahwa persembahan mereka tidak berarti karena hatinya tidak taat. Sejak awal Allah berkata, dengarkanlah suaraku. Tetapi bangsa itu berjalan menurut kedegilan hati mereka. Raja Saul tidak taat menumpas Amalek, malah menyisakan ternak terbaik dengan alasan untuk dipersembahkan. Tetapi Samuel berkata, dengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Dan kita boleh melihat di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22. Dan Saul lebih memilih ritual daripada ketaatan sejati. Hari ini di jemaat kita, ada yang rajin hadir kebaktian, tetapi pulang tetap hidup dalam kebencian, iri hati, dan dusta. Ada yang memberi persembahan banyak, tetapi masih melakukan korupsi kekecilan di kantor atau tempat usaha. Ada pemuda yang aktif pelayanan, tetapi sembunyi-sembunyi masih jatuh dalam pergaulan bebas. Bapak Ibu Saudara, ini sama seperti Yehuda, rajin memberi korban, tetapi hati mereka keras. Tuhan mencari ketaatan hati, bukan hanya sekedar aktivitas rohani. Bagian yang ketiga, melewati ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-28. Panggilan Allah untuk kembali kepada suaranya. Allah tahu Yeremia akan ditolak, tetapi tetap memerintahkannya menyampaikan firman. Sebab Allah tidak pernah berhenti memanggil umatnya. Yesus juga menangisi Yerusalem. Betapa kerap kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, tetapi kamu tidak mau. Dan kita boleh melihat di dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke-34. Hati Allah penuh dengan kerinduan, tetapi justru umatnya lah yang menolak. Kita sering mendengar suara Tuhan lewat firman yang diberitakan di gereja, lewat nasihat orang tua, bahkan lewat pengalaman hidup. Misalnya ada keluarga yang mengalami sakit keras, lalu sadar kembali kepada Tuhan. Ada petani atau pekerja tambang yang bangkrut, lalu baru ingat untuk berdoa. Itu semua adalah panggilan Allah. Tantangannya bagi kita, apakah kita mau mendengar sekarang atau menunggu sampai hari terlambat? Di sini Allah sudah berbicara kepada kita, tetapi kembali kepada kita yang akan menentukan apakah kita mau membuka telinga atau bahkan menutup hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pesan Yeremia ini jelas sekali bagi kita, bahwa penyembahan berhala akan merusak manusia. Hati yang keras menolak akan berkat Tuhan. Tetapi Allah selalu memanggil kita kembali kepada suaranya. Maka dari itu jangan biarkan Ratu Sorga modern apapun itu bentuknya, entah itu uang, kuasa, atau kesenangan, menggantikan Allah dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama seperti Yosua yang berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yeremia menegur bangsa Yehuda karena mereka telah meninggalkan Allah yang hidup dan beralih kepada Ratu Sorga. Mereka rajin beribadah tetapi hati mereka keras. Mereka melakukan ritual, tetapi sayangnya mereka tidak setia. Hari ini firman Tuhan juga menegur kita. Jangan biarkan ada berhala modern, baik itu uang, kuasa,
teknologi, atau kesenangan yang mengambil tempat Allah. Sebab hanya Allah yang layak disembah dan hanya kepadanya kita harus setia. Marilah kita menjadi umat yang mau mendengar suara Tuhan, memiliki hati yang taat, dan tidak tergoda oleh berhala zaman ini. Ingatlah satu hal, bahwa ketaatan jauh lebih berharga daripada segala korban. Pesan dari Yeremia pasal 7 ayat yang ke-23 mengingatkan kepada kita. Hanya yang kuperintahkan kepada mereka, ialah dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutlah segala jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menegur kami hari ini. Ampunilah kami jika selama ini ada ratu sorga modern dalam hidup kami. Baik uang, kekuasaan, atau kesenangan yang menggantikan Engkau. Lembutkanlah hati kami yang keras. Ajarlah kami untuk taat kepada suara-Mu. Tolonglah jemaat-Mu di Kalimantan Tengah ini, bahkan di seluruh dunia, agar tidak tergoda oleh berhala zaman ini. Pimpinlah keluarga, pemuda-pemudi, orang tua, bahkan anak-anak, supaya hanya Engkau yang duduk di tahta hati kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kehidupan kami. Amin.